Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini untuk kita manusia. Sedangkan manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan yang kekal abadi ke seluruh alam. Kehidupan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Itulah hakikat kehidupan. Barang siapa di dunia ini mengenal kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia ini akan mendapatkan segala-galanya. Barang siapa di dunia ini jauh daripada Allah, tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia ini akan kehilangan segala-galanya. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dalam nasihatnya, ingat kepada Allah itu adalah obat, sebaik-baik obat. Ingat kepada makhluk sumber segala macam penyakit. Inilah maksud dan tujuan kehidupan kita. Hidup di dunia ini mengenal kepada Sang Pencipta kita. Inilah kejayaan, inilah kesuksesan. Man amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar fa huwa khalifatullahi fi ardihi wa khalifatu rasulih wa khalifatu kitabih. Barang siapa yang senantiasa amar ma'ruf nahi 'anil munkar, buat kerja dakwah, sesungguhnya dia ini akan dijadikan khalifahnya Allah di buminya Allah. Maka ini tugas dan tanggung jawab, perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita buat kerja dakwah dengan cara memakmurkan masjid-masjid, buat kerja dakwah dengan cara memakmurkan masjid-masjid, mengajak taat kepada Allah dengan cara memakmurkan masjid-masjid, mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memakmurkan masjid-masjid, mengajak kepada masjid, karena masjid itulah sebaik-baik tempat, sebaik-baik tempat, sebaik-baik suasana. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Karena masjid ini pusatnya hidayah, pusatnya hidayah. Seluruh para nabi, para anbiya memulai usaha agama dimulai daripada masjid. Maka bila tugas ini dikerjakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kepada kita sifat-sifat takwa, sifat ketaatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan beri kepada kita sifat tawadu, sehingga tumbuh perasaan sifat hamba. Kita ini rumangsa kawula, kawulane Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kepada kita sifat qanaah, merasa cukup, merasa cukup. Ini perasaan merasa cukup. Allah akan beri kepada kita sifat istighna, merasa kaya, sehingga tidak perlu melirik harta benda orang lain. Ini sifat yang Allah beri kepada kita di dalam hati kita, karena hakikat kekayaan di dalam hati. Allah akan beri kepada kita sifat ikhlas, sehingga orang ikhlas menjadi pelita hidayah di mana saja, di mana saja di pelita hidayah. Itulah orang yang kuat, sehingga umat daripada
Rasulullah SAW bergerak ke seluruh dunia, tanggung jawabnya ke seluruh alam. Tanggung jawabnya 270 negara di dunia ini. Ini tanggung jawabnya. Dibekali sifat-sifat ini, sifat takwa, sifat tawadu, sifat qanaah, sifat ikhlas. Ini untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai umat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi kepada kita sifat sebagaimana sifatnya para sahabat, yaitu sifat peduli kepada umat, yaitu sifat ithar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudara muslim yang lain lebih daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya dalam keadaan penderitaan dan kesusahan. Sifat mencintai umat, berkhidmat pada umat, berkorban untuk umat. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dalam kitab Hayatus Sahabat, dalam kata-kata yang masyhur, bahwa aku telah menemukan kebahagiaan dan ketenangan di dalam mujahadah dan pengorbanan. Dalam mujahadah dan pengorbanan. Ini kata-kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Aku telah menemukan ketenangan dan kebahagiaan di dalam mujahadah dan pengorbanan. Jadi di dalamnya fitrah agama ini, fitrah kehidupan inilah mujahadah dan pengorbanan. Di dalam mujahadah dan pengorbanan itulah maka menemukan kebahagiaan, menemukan ketenangan. Ini siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi fitrah dakwah itu mujahadah dan pengorbanan. Hakikat kehidupan itulah mujahadah dan pengorbanan. Orang-orang orientalis menciptakan kemewahan, ya, ngiming-imingi kemewahan. Jadi kemewahan itu bertentangan dengan agama, ya. Fitrah dakwah, ya. Kemewahan itu miliknya orang kafir, ya. Itu haknya orang kafir. Karena apa? Karena akan disiksa besok di akhirat. Itu haknya orang kafir. Maka kalau orang Islam itu hidup mewah, itu merebut haknya orang kafir, ya. Jadi Islam itu apa? Mujahadah dan pengorbanan. Di dalamnya menemukan ketenangan dan kebahagiaan, ya. Ketenangan dan kebahagiaan di dalam. Maka kesederhanaan itulah asas kehidupan orang yang beriman. Itu kesederhanaan, ya. Kesederhanaan. Sehingga di dalam kesederhanaan itulah menemukan kepuasan dalam hidup ini. Karena punya tanggung jawab kepada seluruh alam. Tanggung jawabnya kepada seluruh alam. Bukan ingin bersenang-senang, tapi Allah akan beri ketenangan, ya. Kalau tenang pasti senang. Kalau orang cari senang pasti lalai. Kalau senang pasti lalai. Lah Islam itu tenang, pasti senang. Orang sekarang cari senang pasti lalai, sehingga lupa. Maka Islam itu tenang, ketenangan, kebahagiaan. Sehingga kehidupan para sahabat itulah contoh dalam kehidupan mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesuksesan, tanggung jawab sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW. Jadi kita ini bukan petani, bukan pedagang, bukan pegawai, tetapi hamba Allah, umatnya Rasulullah SAW. Punya tanggung jawab 270 negara di dunia ini. Untuk ambil tanggung jawab ini, Allah memberikan kepada kita sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takazah terkini dari kerja dakwah dianjurkan membaca Hayatus Sahabat hari-hari. Ada taklim istimai, ada taklim infiradi. Ada taklim istimai, taklim infiradi. Tiap-tiap hari dianjurkan membaca
Hayatus Sahabah, ya, 3 jilid. Hayatus Sahabah 3 jilid, terjemah sudah ada. Nah ini takasah sekarang ini yang akan menaikkan kerja. Tiap-tiap hari dianjurkan membaca Hayatus Sahabah. Itulah standar kehidupan, ya. Dakwah ini mencontoh sahabat. Ini yang akan menyatukan umat, yang akan buat ketenangan hati, ya. Dakwah ini yang akan menyatukan umat, yang akan buat ketenangan dalam hati. Itu dakwahnya sahabat, ya, dakwahnya sahabat, ya. Bukan jamaah tablik, ya. Bukan jamaah tablik yang menyatukan umat, bukan, ya. Dakwah sahabat, ya. Dakwah sahabat. Nah kita sudah belajar atau belum meniru dakwah sahabat? Dakwah sahabat bawa orang ke masjid, ya. Prakteknya dakwah taklim istiqbal. Itulah prakteknya dalam Hayatus Sahabah, ya. Imam muhadisin, ya, pimpinannya para ahli hadis, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Pergi ke pasar, memberitahukan, hei orang-orang pasar, di masjid dibagi warisan Rasulullah SAW. Kamu duduk di sini saja. Semua orang bertebaran masuk ke dalam masjid. Sebagian duduk di masjid, sebagian kembali ke pasar. Kamu kembali ke sini, ada apa? Ya, di masjid tidak ada apa-apa. Ya, di masjid ada apa? Ada majelis taklim, ada orang ibadah, ada majelis zikir, ya. Itulah warisannya Rasulullah SAW, ya. Itulah warisannya Rasulullah SAW. Ini dakwah para sahabat. Maka sekarang zamannya itu zaman dakwah taklim istiqbal, zamannya sahabat. Khususi 2,5 jam sebentar saja, terus bawa ke masjid. Sahabat imannya kurang apa? Dianjurkan memperbarui iman, memperbarui iman. Bagaimana caranya memperbarui iman? Mari kita iman sesaat. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu, mari kita iman sesaat di majelis iman. Duduk sebentar majelis iman di masjid, duduk sebentar dalam majelis iman di masjid. Dan inilah dakwahnya sahabat yang akan menyatukan umat di seluruh dunia. Itu dakwahnya sahabat. Ini cara dakwah sahabat. Tidak seperti dakwah yang dipikirkan oleh umumnya manusia sekarang, ya, tidak. Maka dianjurkan baca Hayatus Sahabah. Maka dalam dakwah ini baca Hayatus Sahabah. Lihat kehidupan para sahabat, ya. Jangan lihat kartun, ya. Kalau lihat kartun nanti kecewa, akhirnya nggak dakwah, ya. Ini dakwah yang jadikan sebab kemuliaan daripada umat ini. Dengan asbab dakwah, doa-doa kita jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan asbab dakwah, al-mar'u ma'aman ahabba, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Mencintai Nabi, para sahabat, besok di akhirat bersama para sahabat, bersama pimpinan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang hendak kita usahakan. Jadi makanya Umar punya prinsip di dalam hidup. Itu siapa? Umar. Ketika Umar itu masuk rumah Nabi, didapatinya Nabi tidur di selembar tikar, hanya segenggam gandum, tirai kordennya dari kulit binatang. Melihat suasana di dalam rumahnya Nabi SAW, tidak ada benda-benda dunia, maka beliau itu menangis, meneteskan air mata. Sehingga Nabi bangkit, wahai Umar, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, aku menangis karena melihat keadaan kau, Kaisar di Romawi, Kisra di Persia, raja-raja yang tidak taat kepada Allah, hidup serba mewah, taman yang indah, ya. Sedangkan engkau kekasih Allah, hidup serba miskin. Fitrah manusia tertarik dengan benda-benda, fitrah manusia. Tidak apa-apa. Kemudian diingatkan, wahai Umar, surga itu lebih baik daripada istana raja-raja.
surga itu lebih baik daripada istana raja-raja. Ya. Baru Umar sadar, ya Rasulullah, maafkan saya, maafkan saya. Fitrah manusia tertarik, terkesan dengan materi, tapi diingatkan, ya, diingatkan langsung teringat. Maka taklim tiap-tiap hari, baca Hayatus Sahabah hari-hari, mengingatkan orang-orang yang beriman supaya tidak tertipu dengan keadaan dunia. Ya. Ini kehidupan para sahabat. Maka Umar punya prinsip dalam hidup ini. Rasulullah SAW, Abu Bakar dan saya, ini merupakan kalimat, kata-kata yang masyhur dalam Hayatus Sahabah, sehingga punya prinsip dalam hidup ini. Siapa itu? Umar. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu dan saya, ini laksana 3 orang musafir dalam satu perjalanan. Musafir yang pertama telah sampai di tempat yang ditujunya dan sukses. Demikian juga musafir yang kedua telah sampai di tempat yang ditujunya dan sukses. Sekarang musafir yang ketiga, saya sendiri. Kalau tidak ikut perjalanan musafir yang pertama dan yang kedua, pasti tidak akan sampai di tempat yang ditujunya. Siapa itu? Umar. Ya. Punya prinsip di dalam kehidupannya, melihat orang-orang yang sukses. Ya. Maka Rasulullah SAW memberitahukan, maukah aku tunjukkan sebaik-baik teman? Tentu ya Rasulullah. Siapakah sebaik-baik temannya? Sebaik-baik teman itu bila kamu lihat dia, kamu teringat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kamu dengar pembicaraannya, pengetahuan kamu mengenai Islam bertambah. Dan bila kau lihat tingkah lakunya, kamu teringat kehidupan akhirat. Ini hadirin yang mulia, maka senantiasa diajak ke masjid, ya. Karena orang dalam masjid itu ada jaminan yang pasti, ya. 3 golongan dalam jaminan Allah dalam kitab Muntahab Ahadis. 3 golongan dalam jaminan Allah, ketika hidup diberi rezeki dan dicukupi keperluannya, kalau mati masuk surga. Ini jaminan, ya. 3 golongan dalam jaminan Allah, ketika hidup diberi rezeki dan dicukupi keperluannya, kalau mati masuk surga. 1, orang yang masuk rumah ucapkan salam, ini pasti jaminannya. Yang kedua, orang yang keluar dari rumah menuju ke masjid, ya, menuju ke masjid. Yang ketiga, orang yang keluar fisabilillah, orang yang keluar fisabilillah. Ini jaminan yang pasti, ya. Jaminan yang pasti. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Hadrat Hasan radhiyallahu anhu, Hadrat Husain radhiyallahu anhu, Hadrat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, ya, telah mengadakan perjalanan untuk pergi haji. Di tengah perjalanan perbekalannya habis. Kemudian telah melihat ada sebuah rumah tua, ya. Maka beliau mengatakan, adakah perkara-perkara yang perlu ada dihidangkan makanan di tempat ini? Maka ternyata di situ ada seorang wanita tua. Seorang wanita sudah tua. Iya, ada. Saya punya 1 ekor kambing. Kamu peras susunya, kamu minum, kemudian kamu sembelih, kemudian hantarkan kepada kami. Nanti saya akan masaknya kari. Maka Hadrat Hasan radhiyallahu anhu bersama sahabatnya telah memeras susu itu. Kambing diperas susunya, diminumnya, kemudian disembelihnya, dimasakkan hidangan. Maka setelah selesai dalam perjalanan tersebut, Hadrat Hasan radhiyallahu anhu berpesan, wahai ibu, nanti
kalau setelah selesai kami haji, kamu datanglah ke Madinah, ke rumah saya. Datanglah ke Madinah, ke rumah saya. Maka setelah selesai mengadakan perjalanannya, pergi ke haji, kemudian kembali ke Madinah, terjadi satu peristiwa, musim paceklik telah tiba, sehingga banyak kekurangan makanan. Maka wanita tua ini bersama suaminya telah pergi ke Madinah untuk mencari perbekalan. Beliau telah mengumpulkan kotoran-kotoran unta, ya, telah dijualnya untuk kayu bakar. Ketika itulah Hadrat Hasan radhiyallahu anhu telah melihatnya, wanita tua ini. Maka dipanggillah, ibu, ingatkah dengan saya? Tidak ingat. Siapa tuan? Saya inilah musafir yang dalam perjalanan yang ibu jamu di tengah perjalanan tersebut. Oh iya, baru dia ingat. Mari ke rumah. Maka dibawa ke rumahnya Hadrat Hasan radhiyallahu anhu. Kemudian Hadrat Hasan radhiyallahu anhu telah menghadiahkan kepada wanita tua ini, yaitu 2000 ekor kambing dengan hadiah 2000 dinar, ya. Kemudian Hadrat Hasan berpesan, nanti kamu jumpa saudara saya Hadrat Husain radhiyallahu anhu. Maka setelah sampai di rumahnya, apa yang diberi oleh saudara saya? Diberinya 2000 ekor kambing dan 2000 dinar. Maka Hadrat Husain telah memberikan 2000 ekor kambing dan 2000 dinar. Kamu pergilah ke saudara saya Abdullah bin Ja'far. Maka Abdullah bin Ja'far telah memberikan 2000 ekor kambing, 2004 telah memberikan 4000 ekor kambing dan 4000 dinar. Jadi total berapa? 8000 ekor kambing, 8000 dinar. Jadi pengorbanan wanita tua ini berkorban untuk berkhidmat kepada keluarganya Rasulullah SAW. Ya. 1 ekor kambing telah dikorbankan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membalasnya, ya, menjadi 8000 ekor kambing, 8000 dinar. Ini kisah dalam Fadilah Sedekah. Kisah ini. Bagaimana kalau kita ini berkhidmat kepada kerjanya Rasulullah SAW? Ya, bayangkan, kalau kita kerja berkhidmat pada keluarga Nabi, diberi 8000 dinar, 8000 ekor kambing. Sekarang kalau kita kerja meneruskan kerjanya Rasulullah SAW, berapa yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri? Jaminan, ya. Maka Nabi mendoakan, Allahumma gfir lil ansor wa abnaihim wa abna abnaihim. Ya Allah, ampunilah orang Ansor, anaknya, cucu-cucu. Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, beliau mengatakan, Nabi tidak berdoa, ya Allah ampunilah orang Madinah, lil ansor. Kata beliau, siapa saja yang mau menjadi ansor-ansor, penolong-penolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka layak mendapatkan doanya Rasulullah SAW. Ya, penolong-penolong agamanya. Bagaimana menolong agamanya Allah? Inilah kerja dakwah. Melalui kerja dakwah, ya, dakwah Nabi dan sahabat, inilah menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga diri kita, anak kita, cucu-cucu kita dijamin maghfirah, keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jaminan. Jadi inilah tugas kita, tanggung jawab kita. 270 negara di dunia ini, ya, membaca Hayatus Sahabah hari-hari. Bahkan sekarang kita itu diberi takazah pergi ke negeri-negeri yang India, Pakistan, Bangladesh tidak bisa masuk negeri tersebut, sulit masuk. Indonesia suruh pergi ke sana. Ya. Bahkan sekarang ini kita
dianjurkan pergi ke negeri-negeri yang paling jauh dengan biaya besar. Nah, ini takazah untuk Indonesia. Mana saat mengatakan kamu pergilah ke negeri-negeri dengan biaya yang besar dan yang paling jauh. Ini sesuai dengan malfudat nasihatnya Maulana Ilyas rahimahullah. Pergilah ke negeri-negeri yang jauh-jauh dengan masa yang panjang, kamu akan mendapatkan manfaat rohani yang banyak. Ya, ini takazah. Jadi inilah yang harus kita tunaikan, yaitu menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Inna dinna indallahi Islam, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Yang diterima hanyalah Islam. Yang hak hanyalah Islam. Selain Islam batin. Maka yang hak nih bagaimana tersebar ke seluruh dunia. Ya, tersebar ke seluruh dunia. Dan ini hari yang mulia yang hendak kita tunaikan takazah daripada agama ini. Ini takazah kita pada saat sekarang. Maka dakwah taklim istiqbal hari-hari 2,5 jam sudah biasa, sebentar saja, kemudian segera bawa ke masjid. Ini diantara cara untuk memperbarui iman, keyakinan, ya, memperbarui iman dan keyakinan, supaya kita tidak tertipu oleh keadaan-keadaan suasana di dunia ini. Sehingga orang-orang beriman tambah imannya, tambah keyakinannya, tambah dekatnya kepada Allah. Ukuran kita menjalankan agama, tambah hari tambah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ukuran. Ya, ukuran menjalankan agama, tambah hari tambah dekat kepada Allah. Tambah hari tambah cinta kepada Allah. Tambah hari tambah rindu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud dan tujuan kehidupan kita. Sehingga orangnya di dunia tapi tidak terkesan oleh keadaan di dunia ini. Itulah para sahabat. Kelihatannya berkumpul dengan makhluk, ya, berkumpul dengan makhluk, tetapi hakikatnya hatinya tawajuh, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelihatannya hidup di akhir zaman, tapi cara hidupnya sebagaimana cara hidupnya orang-orang awal zaman. Ya, kehidupan Nabi dan sahabat. Ini hari yang mulia. Ya. Akhir zaman itu di kota, akhir zaman ya, di kota itu orang berlomba-lomba membuat gedung pencakar langit, ya, sehingga membuat menara yang tinggi. Ya. Ya. Berlomba-lomba tiap-tiap negara di dunia. Malaysia membuat Petronas, gedung kembar, ya, di Dubai, ya, membuat gedung pencakar langit yang tinggi, ya. Begitu di kota besar. Maka itulah di antara tanda-tanda kiamat itu, ya di situ itu. Ya, melihat di kota orang membuat gedung setinggi-tingginya, berlomba-lomba, ya. Demikian juga di desa, di kampung. Orang kampung, desa bangun rumah besar-besar dan mewah. Ya. Ya. Uang di desa-desa kampung-kampung. Ya. Saya lihat di Poncol itu, di Poncol itu Belantai itu desa, ya, gak sholat pisan, gak rumah gede-gede. Nah, Poncol tinggal ini. Nah, itulah tanda-tanda kiamat. Benar. Ya, neng desa bangun omah mewah-mewah, neng tengah kutha bangun gedung pencakar langit. Nah, makanya kalau melihat suasana seperti itu, jangan ikut umumnya manusia. Ya, jangan ikut umumnya manusia. Karena kalau kebanyakan manusia tidak ngerti agama, kalau ikut umumnya manusia bakal cilaka. Ya. Maka diberi petunjuk, ikut Nabi, para sahabat, orang-orang yang soleh, ikut orang-orang yang soleh. Nah, inilah hari yang mulia
yang menjadikan prinsip dalam kehidupan kita, keluarga kita. Taklim 6 sifat taskil. Taklim 6 sifat taskil di rumah-rumah, sehingga rumah kita menjadi baiti jannati, rumahku surgaku. Kemudian baiti junnati, rumahku bentengku. Ya, sebaik-baik benteng yang akan menjaga iman keluarga kita, yang akan menjaga iman keluarga kita, yang akan menjaga harta benda keluarga kita. Itulah taklim, ya, itulah kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Baiti jannati, rumahku surgaku. Baiti junnati, rumahku bentengku. Nah, ini hari yang mulia yang akan menyelamatkan kita, selamat daripada fitnah. Apa itu fitnah? Setiap perkara yang menjauhkan manusia dari agama, itu fitnah. Setiap perkara yang menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selamat, yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Yang selamat, yang mengikuti petunjuk para sahabat-sahabat, sebagaimana dikerjakan orang-orang yang soleh terdahulu. Maka takazah sekarang dakwah taklim istiqbal di tiap-tiap masjid, ya, tiap-tiap masjid, ya, tiap-tiap masjid, setengah jam, 1 jam, 20 menit, ya. Nah, ini suasana kehidupan para sahabat. Suasana sahabat ini yang menjadikan iman kita meningkat, keyakinan kita meningkat. Nah, ini diantara cara untuk meningkatkan daripada iman, meningkatkan daripada keyakinan kita, sehingga kita tidak akan tertipu oleh keadaan suasana di dunia. Jadi ini merupakan takazah yang terkini yang harus dipersiapkan, sehingga kita akan pergi ke seluruh dunia, di ujung-ujung dunia, ya. Kemudian perbanyak jamaah jalan kaki, ya. Jamaah apa? Jalan kaki. Ini jamaah yang mendekati kehidupan para sahabat, ya. Maka disepakati dari sekarang ini, jamaah jalan kaki baik 4 bulan ataupun 40 hari, ya. Jamaah jalan kaki baik 4 bulan ataupun 40 hari jalan kaki. Inilah jamaah yang mendekati kehidupan para sahabat, ya. Kita pergi ke masjid-masjid yang belum dimasuki jamaah, ya. Masjid-masjid yang belum dimasuki jamaah. Ini takazahnya, masjid-masjid yang belum dimasuki jamaah. Maka sekarang dibuat rute, ya, dibuat rute. Kenapa kita pergi ke masjid-masjid yang belum dimasuki jamaah? Inilah namanya mujahadah. Inilah mujahadah. Fitrahnya dakwah harus mujahadah, ya. Sekarang jamaah minta pergi ke mahalah-mahalah, ke masjid-masjid yang sudah hidup, ya, untuk belajar. Untuk belajar pergi ke masjid yang belum hidup, ya. Ini belajar untuk dihidupkan, susah payah susah payah pergi ke masjid-masjid yang belum dimasuki jamaah. Inilah namanya mujahadah. Di balik itulah doa-doanya makbul. Nah, itulah kita belajar. Sehingga ad-doa silah, doa itu senjata orang yang beriman. Nah, itu rekosonnya di situ, susahnya di situ. Di balik kesusahan itulah ada kebahagiaan. Jadi ini hari yang mulia yang hendak kita siapkan, sehingga rute kemana saja siap, ya. Rute kemana saja apa? Siap, dikirim kemana saja, ya. Ini bagian dari takazah, berkumpul dengan masyarakat awam. Jadi berkumpul dengan masyarakat awam itu sebagai sarana tarbiyah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berkumpulnya dengan masyarakat awam sarana tarbiyah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takazah yang hendak kita siapkan daripada masjidnya masing-masing, sehingga masjidnya masing-masing dibawa hadir malam markas dalam bentuk jamaah masjid, ya.
orang-orang lama, orang baru dibentuk jamaah dari masjidnya masing-masing. Kemudian dari tiap-tiap masjid datang dalam bentuk jamaah masjid hadir malam markas. Sehingga ketika malam markas ada fikir menyambut takazah alam. Menyambut takazah apa? Alam. Orang lama, orang baru dibentuk jamaah masjid. Jadi sekarang hadir malam markas dalam bentuk jamaah masjid, ya, orang lama, orang baru dalam bentuk jamaah masjid hadir malam markas. Lainlah jamaahnya sahabat, ya, jamaahnya para sahabat, supaya iman kita sebagaimana imannya para sahabat. Nah ini yang dipersiapkan, bagaimana khidmatnya, ikramnya dipikirkan dari tiap-tiap masjid, ya, sehingga masjid kita sebagaimana Masjid Nabawi 24 jam dengan amal masjid. Maka ini yang akan mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat sekarang ini bagaimana masing-masing masjid bawa teman-temannya dari masjidnya masing-masing hadir malam markas dalam bentuk jamaah masjid. Maka rombongan-rombongan dari tiap-tiap masjid pergi malam markas itu dalam perjalanannya akan jadi asbab kebaikan-kebaikan atau hidayah di mana jalan-jalan yang kita lewati, di mana orang-orang yang melihat, orang melihat jadi asbab hidayah. Melihat apa? Rombongan dari tiap-tiap masjid, ya, rombongan dari tiap-tiap masjid, ya. Nah ini yang tidak kita siapkan, ya, rombongan sepeda motor, ya, rombongan sepeda ontel, rombongan jalan kaki, ya, dari tiap-tiap masjid, ya, rombongan satu mobil, ya, begitu. Jadi ini hari yang mulia, kehidupan yang tidak kita siapkan bersama-sama. Maka nanti musyawarah dari tiap-tiap masjid, mulai sekarang tiap-tiap masjid bagaimana hadir malam markas dalam bentuk jamaah masjid. Semua sedia insyaallah. Jadi ini takazah yang sudah kita siapkan. Maka jamaah-jamaah yang akan berangkat hari ini, silakan ada yang mulia untuk tafakud sama-sama yang akan keluar, baik 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja, silakan pergi ke jamaah taskil di sebelah belakang sana. Silakan Masya Allah. Silakan Masya Allah. Di belakang silakan. Ya. Nanti taskilnya per masjid, bukan perorangan, tidak, per masjid. Dari masjid saya 6 orang, dari masjid saya 5 orang, dari masjid saya 3 orang, dari masjid saya 9 orang, per masjid, bukan perorangan, bukan, per masjid, ya, per masjid. Nanti taskilnya per masjid. Masjid saya 1 jamaah, masjid saya 5 orang, masjid saya 6 orang, masjid saya 3 orang, tiap-tiap masjid. Nah, ini yang tak kita siapkan sama-sama, ya, ini takazah sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la